Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait gastroretentive drug delivery system. Ini salah satu topik yang memang sudah masuk ke aplikasi. Kalau minggu lalu kita masih membahas terkait apa sih atau seperti apa sih drug delivery system, novel drug delivery system itu seperti apa, itu dijelaskan minggu lalu. Nah, untuk sekarang kita masuk ke topik aplikatif gitu. Jadi, minggu ini sampai nanti mau UAS itu teman-teman akan mempelajari topik-topik terbaru dalam penelitian teknologi farmasi. Nah, sebenarnya untuk gastroretentive drug delivery system ini bukan merupakan teknologi terbaru atau intinya penelitian terbaru dalam bidang farmasi. Sudah sangat banyak banget obat yang memang dibuat gastroretentive drug delivery system, tapi memang kalau di Uniga sendiri ketertarikan terhadap gastroretentive drug delivery system itu mulai muncul gitu. Jadi teman-teman atau kakak tingkat kalian itu sudah mulai aware bahwa pembuatan atau penelitian di teknologi farmasi itu tidak melulu terkait sediaan konvensional seperti krim, emul gel, kemudian sirup tablet. Jadi tidak melulu obat-obat yang memang konvensional, tapi sudah mulai merambah ke drug delivery system. Salah satunya adalah gastroretentive. Nah, ini ditandai dengan beberapa orang kakak tingkat kalian yang mengambil tugas akhir di teknologi farmasi itu mengambil topik ini. Ada 1-2 orang di KBK Teknologi Farmasi yang memang penelitiannya terkait gastroretentive drug delivery system. Ini kalau penelitiannya memang lab basah atau penelitian yang dikerjakan di lab, sedangkan kalau untuk review memang ada 1-2 orang juga yang memang mereview terkait gastroretentive drug delivery system. Nah, dan juga memang semakin berkembangnya penemuan obat baru juga semakin meningkatkan kesempatan untuk dibuat menjadi gastroretentive drug delivery system gitu. Jadi memang walaupun kalau teman-teman nanti kan akan saya bagikan tugas tuh, nanti teman-teman yang kebagian di gastroretentive drug delivery system pasti akan menemukan banyak sekali jurnal dari tahun lampau sampai yang tahun terbaru di yang terbit misalkan atau yang publish di tahun ini atau tahun lalu gitu, pasti akan ada. Cuma memang untuk kedepannya masih banyak yang akan dikembangkan, terutama untuk obat-obat baru atau yang baru ditemukan atau baru disintesis gitu. Jadi memang peluangnya masih besar gitu. Kalau teman-teman mau penelitian tugas akhir di Tekfar, misalkan mau gastroretentive drug delivery system, ternyata sudah ada yang meneliti, apakah masih bisa dilakukan? Tentu masih bisa. Dengan cara apa ya? Dengan cara teman-teman ubah aja mekanisme. Nanti kan di gastroretentive drug delivery system ini ada beberapa mekanisme bagaimana sih membuat supaya obat itu stay lama di lambung gitu. Jadi memang teman-teman tinggal utak-atik aja kira-kira pakai mekanisme mana. Misalkan nih ada zat yang memang sudah dibuat dengan mekanisme floating, berarti cari yang mukoadhesif, kemudian yang high density. Jadi memang masih terbuka lebar gitu peluangnya di drug delivery system untuk penelitiannya. Jadi teman-teman yang nanti yang masuk KBK Tekfar, kayaknya sebentar lagi diumumkan atau disosialisasikan oleh Bu Siti Hindun sebagai koordinator tugas akhir, itu nanti akan ketahuan siapa yang kebagian Tekfar, siapa yang tidak gitu. Nah, kalau Tekfar ya peluang teman-teman terutama di drug delivery system itu masih terbuka lebar gitu. Jadi jarang ada yang sama gitu. Kalau misalnya krim ekstrak, misalkan pandan laut, itu udah dilakukan oleh kakak tingkat kalian misalkan. Terus tablet ekstrak apa, pasti teman-teman akan menemukan banyak kesamaan baik di Uniga sendiri maupun di luar Uniga atau yang penelitian di dalam negeri lah. Cuma memang kalau drug delivery system ini teman-teman pasti peluangnya lebih banyak karena sedikit yang memang masih belum berani merambah ke drug delivery system, terutama untuk S1.
Nah, sekarang kita berbicara mengenai tablet konvensional. Jadi, untuk sediaan gastroretentif sebenarnya bentuk sediaannya itu dalam bentuk tablet. Cuma memang kita bisa membedakan di sini terkait tablet konvensional dengan tablet yang dibuat dengan sistem drug delivery system, yaitu gastroretentif drug delivery system. Nah, untuk tablet konvensional sendiri, ini ada contohnya, ada tablet lokal, ada sistemik, kemudian tablet itu seperti apa ya? Tablet adalah bentuk sediaan solida atau sediaan padat yang memang dibuat, bentar. Nah, jadi untuk sediaan padat itu adalah sediaan solida yang memang dibuat, ada yang dengan mekanisme kempal, ada yang dengan granulasi, baik itu granulasi basah maupun granulasi kering. Nah, untuk tablet konvensional sendiri, nah ini teman-teman mungkin sudah belajar di solida, itu tablet kan ada tablet konvensional, ada immediate release, ada sustain release, delay release gitu. Nah, cuma kita fokusnya di tablet konvensional yang immediate release, artinya dia langsung lepas di mana di lambung, kemudian dia pertama kali kontak di mana sih di lambung dengan cairan lambung, ya artinya dia lepasnya pertama kali di lambung, kemudian dari lambung dia lepas terus sampai ke usus dan seterusnya gitu. Nah, kalau untuk sustain release kan itu tergantung apakah lepas pertamanya di lambung atau lepas pertamanya di usus, kemudian delay release juga bisa kita modifikasi gitu, dia mau lepasnya di mana. Nah, sedangkan untuk tablet gastroretentive drug delivery system itu memang dia bisa lepasnya itu di lambung dan akan stay terus sampai habis di lambung gitu, makanya disebut gastroretentive drug delivery system. Nah, itu untuk tablet sendiri, keuntungan mungkin teman-teman sudah tahu keuntungan dan kelebihan dan kekurangan dari tablet. Itu kekurangannya memang kalau misalkan dosisnya besar itu sulit dibuat tablet gitu, terutama tablet konvensional. Beda halnya kalau kita tablet punya tablet hisap itu bisa dalam kadar atau dosis yang tinggi. Kemudian juga memang kebanyakan obat itu atau zat aktif itu disolusinya rendah, tidak larut dalam air, sehingga memang sulit kita dalam membuat formulasi tablet. Kemudian onsetnya memang lebih lama dibandingkan untuk sediaan parenteral, kemudian supo itu lebih lama, kemudian bioavailabilitasnya juga lebih rendah dibandingkan kita saat menggunakan parenteral ataupun supositoria. Kemudian kesulitan menelan dan untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa menelan obat itu sangat sulit. Nah, di sini saat kita berbicara mengenai gastroretentive drug delivery system, itu kita berbicara mengenai anatominya dulu. Anatomi apa ya? Kata kita berbicara dengan gastro, lambung, ya berarti kita harus tahu dulu anatomi lambung itu seperti apa. Nah, di sini ada 4 fase dalam pengeluaran cairan di lambung. Nah, ada fase 1 30-60, fase 2 20-40 menit, kemudian sampai di fase 4 0-5 menit. Nah, kalau untuk tablet-tablet konvensional yang immediate release itu pada saat lepas di lambung ya, pada saat katup lambung atau pilorus terbuka ya dia akan ikut gitu, ikut cairan lambung kemana, pindah ke usus. Jadi dia akan lepas di mana, dia usus juga akan lepas, akan terdisolusi. Jadi pertama terdisolusi di lambung, tapi saat pilorus terbuka cairannya pindah ke usus, jadi dia akan pindah juga ke usus, kemudian terdisolusi. Nah, sedangkan untuk gastroretentif nanti dia dari awal terdisolusi sampai nanti kadarnya habis terabsorpsi maksimal, dia akan stay terus di lambung gitu. Caranya seperti apa? Caranya nanti kita akan bahas beberapa mekanisme yang memang mekanisme gastroretentive drug delivery system ini berhubungan dengan anatomi atau fisiologis dari lambung gitu. Jadi tidak kita modifikasi lambungnya, tapi lambung itu karakteristiknya seperti apa, kita buat dia memang tertahan dengan karakteristik di lambung. Misalkan ada mukosa, nempel di mukosa, kemudian dia bisa floating, dia bisa kan pilorus, ini kan teman-teman lihat nih, dia tidak datar kan, dia menaik. Jadi saat pilorus terbuka, tidak semua cairan lambung habis gitu. Nah, ada yang memang high density, artinya dia ada di bawah tuh mengendap, jadi tidak terbawa oleh cairan lambung gitu. Jadi memang
gastroretentive drug delivery system ini memanfaatkan karakteristik dari lambung sendiri gitu, karena kan tadi lambung mengalami pengosongan secara kontinu. Nah, sistem penghantaran obat ini atau drug delivery system ini lebih ke targeted release, jadi pelepasan obat dilepaskan pada target tertentu. Targetnya di mana? Targetnya ya di lambung gitu. Nah, kalau delay release itu artinya pelepasannya tertunda, extend release pelepasannya diperlama gitu. Kemudian extend release ini sering juga dikaitkan dengan control release atau sustain release, karena ya kan pelepasan obatnya diperpanjang atau dibuat lama dengan cara apa? Dilepaskan sedikit demi sedikit. Tuh. Baik sustain release maupun terkontrol gitu ya. Kemudian tujuannya untuk apa sih gastroretentif ini? Untuk mempertahankan obat biar stay lama di lambung gitu. Nah, berarti untuk obat-obat yang seperti apa dong kalau gitu? Obat-obat yang memang tidak mengiritasi lambung, tidak rusak oleh cairan lambung. Jadi yang memang dia terdisolusi pada pH asam, kemudian tidak menyakiti lambung atau tidak mengiritasi lambung, kemudian tidak rusak oleh cairan lambung gitu. Itu zat aktif yang memang bisa dibuat gastroretentive drug delivery system. Nah, keuntungannya untuk apa? Meningkatkan bioavailabilitas obat yang tadinya dia bisa terdisolusi di pH asam, ternyata pada saat pindah ke pH basa dia menjadi tidak stabil, bioavailabilitasnya akhirnya jelek gitu. Nah, kalau misalkan ini yang di di asam, berarti kan dia meningkatkan bioavailabilitas, kemudian meningkatkan atau menurunkan frekuensi pemberian obat yang tadinya obat bisa sehari 2 kali, tapi karena dia akan stay lama di lambung ya berarti cukup 1 kali sehari. Kemudian bisa juga untuk lokal kalau misalkan terjadi iritasi di lambung dan memang harus diobatinya itu di lambung, di mukosa lambung, contohnya ada iritasi, nah bisa kita gunakan gastroretentive drug delivery system. Nah, kalau kekurangannya, nah ini kalau zat aktifnya tidak stabil pada pH asam, rusak oleh pH asam, kemudian dia mengiritasi lambung, rusak oleh pH lambung gitu, artinya tidak bisa kita buat dia menjadi gastroretentive gastroretentive drug delivery system. Kemudian terus obat-obat yang memang tujuannya untuk di usus atau di kolon itu tentu kita tidak bisa membuat dia menjadi gastroretentive drug delivery system. Nah, ini contoh obat yang diatur di lambung ada levodopa, furosemide. Nah, ini kemudian obat yang tidak cocok dibuat gastroretentive drug delivery system ada phenytoin, erythromycin gitu. Jadi memang tidak cocok karena ada yang tidak stabil, ada yang memang larutannya rendah pada pH asam. Nah, ini ada 4 mekanisme gastroretentive drug delivery system. Ada floating, mucoadhesive, swellable, high density. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di gambarnya ini adalah lambung. Yang nomor 1 itu adalah floating, artinya si tabletnya itu mengapung di permukaan. Nah, ini seperti apa sih mekanismenya? Seperti teman-teman kalau membuat atau melarutkan vitamin ini effervescent. Tablet effervescent pada saat nanti ketemu air itu kan dia pasti langsung atas gitu, dibantu oleh gas sehingga dia floating gitu, mengapung. Nah, ini juga sama untuk gastroretentif pada saat kontak dengan cairan lambung dia akan mengapung gitu karena dibantu dengan gas sehingga dia floating. Terus nanti pada saat plorus terbuka terjadi pengosongan lambung. Nah, lambung kan nggak akan kosong 100% gitu, nggak akan benar-benar hilang, nggak ada cairan, pasti ada beberapa mili yang tersisa. Nah, si gastroretentive drug delivery system ini dia pasti akan tetap mengapung di cairan yang tertinggal di lambung. Akhirnya dia tidak terbawa dan tetap stay di lambung. Nah, ada lagi bioadesif atau mukoadesif, itu artinya dia menempel di mukosa lambung gitu. Jadi nempel seperti di nomor 2. Jadi dia tuh nempel pada saat terjadi pengosongan lambung, ya tetap dia nempel gitu, tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya cairan lambung. Jadi pada saat nanti kontak dengan cairan lambung, dia akan langsung menempel di mukosa lambung. Nah, kemudian
Ada swellable system, artinya seperti apa? Swelling gitu. Jadi memang si tabletnya itu dia akan meningkat 2 kali lipat ukurannya. Akhirnya seperti apa? Akhirnya dia nih nomor 3 tuh dia pilorus, misalkan berapa diameter. Nah si apa namanya tablet itu dia akan membesar 2 kali lipat sehingga tidak bisa masuk pilorus sehingga tertahan gitu. Jadi pada saat terjadi pengosongan lambung, pilorus terbuka ya dia tertahan, tidak akan terbawa oleh cairan lambung gitu, akan stay lama di lambung. Kemudian ada high density yang nomor 4. High density itu meningkatkan bobot jenis. Jadi bobot jenisnya tinggi sehingga dia akan mengendap. Beda ini. Kalau floating dan high density ini sistemnya berlawanan gitu. Kalau floating dia bobot jenisnya rendah terus mengapung. Kalau high density itu bobot jenis itu tinggi sehingga dia itu akan mengendap. Terus nanti kalau ada pengosongan lambung ya dia akan mengendap seperti ini aja teman-teman. Kalau di mangkok terus teman-teman nyimpan kelereng itu kan bobot jenisnya besar atau berat. Saat teman-teman tuang sebagian air dari mangkok ya si kelereng itu pasti akan tetap berada di bawah gitu. Jadi walaupun terjadi pengosongan lambung dasar retentive drug delivery system ini si obatnya ini akan tetap di apa namanya di bawah gitu, di bawah lambung sehingga tidak akan terbawa walaupun pilorus terbuka. Nah, ini penjelasannya ada floating, swelling, sedimentasi, dan adesi. Nah, ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Nanti saya akan lampirkan juga videonya, silakan teman-teman tonton seperti apa atau bagaimana terjadinya floating system yang tadi sama seperti mekanismenya itu effervescent. Jadi untuk floating drug delivery system, floating system ini ada yang memang menggunakan effervescent, ada yang non-effervescent. Kalau menggunakan effervescent berarti di formulasinya ada bikarbonat gitu, septartat dan bikarbonat, sehingga nanti pada saat kontak dengan cairan lambung dia akan menghasilkan gas dan mendorong tabletnya ke atas sehingga dia floating. Nah, sedangkan kalau non-effervescent itu memang sistemnya ya dia floating aja tapi tidak menggunakan atau tidak mengeluarkan gas, itu bedanya. Kalau tidak menghasilkan karbon dioksida. Nah, biasanya apa sih kalau non-effervescent? Kalau tadi kan effervescent itu adanya bikarbonat dan asam tartat. Biasanya kalau non-effervescent itu biasanya polimer yang memang kalau kontak dengan cairan lambung terutama dia akan membentuk polimer sehingga dia akan mengepung gitu ya. Contohnya polikarbonat, poliakrilik, kemudian gum hidrofilik. Ini untuk floating system. Nah, ini seperti ini. Ada yang memang nanti akan menghasilkan karbon dioksida sehingga dia terdorong gitu, terdorong kemudian di floating. Ada yang memang dia membentuk seperti gel polimer sehingga dia akan berada di permukaan atas. Ada kalau mukoadesif ini dia akan menempel di sel epitel lambung atau mukosa yang menyebabkan waktunya menjadi lebih lama dan absorpsinya terus-terusan selama tablet itu dia menempel, ya dia akan diabsorpsi terus-menerus sampai habis. Nah, kalau swellable, nah ini swellable itu yang tadi berkali-kali lipat mengembang dibanding ukuran sebelumnya. Jadi jadi ngembang itu di mana? Ngembang itu bukan pada saat kontak dengan mulut gitu. Jadi saat masuk ke lambung, kontak dengan cairan lambung dia mengembang gitu. Nah, bisa menggunakan apa? Menggunakan gelling agent. Nah, ini contohnya kitosan, HPMC, karbopol. Jadi memang menggunakan polimer-polimer yang bisa mengembang saat kontak dengan air, bisa bisa mengabsorpsi air gitu ya, mengabsorpsi air. Jadi teman-teman bisa lihat videonya. Nah, ini seperti ini, jadi dia akan membesar. Jadi membesarnya di dalam lambung, bukan pada saat kontak dengan cairan, misalkan di mulut. Gitu. Kemudian ini ada high density, ini yang memang dia akan menghasilkan densitas yang besar, yaitu 1,4 gram per cc. Nah, biasanya agar tidak terpengaruh oleh peristaltik atau gerak peristaltik di lambung, dibuatnya 1,6 gram per cc. Artinya dia memang diberikan logam, ada zinc oxide, iron oxide, titanium dioksida, barium sulfat. Jadi yang memang dia memiliki bobot jenis yang tinggi sehingga pada saat lebih tinggi daripada cairan lambung tentunya ya. Jadi pada saat nanti masuk ke cairan lambung, ya dia akan langsung mengendap gitu.
Terus saat lambung bergerak, ada gerak peristaltik lambung, ya dia tidak akan terganggu, ya dia tetap akan berada di bawah gitu ya. Nah, untuk evaluasi sendiri, untuk evaluasi sebenarnya sama dengan tablet. Kalau dibuat dengan mekanisme granulasi, ya berarti dilakukan granulasi dulu, evaluasi granul, kemudian evaluasi tablet. Nah, kemudian ini ada tambahannya kalau untuk mekanisme swelling atau mukoadhesif itu memang ada tambahan di tabletnya, itu adalah daya apung atau pengendapan gitu. Kemudian, nah kalau ini untuk floating drug delivery system, kita lihat dulu dia berapa lama dia floatingnya. Kemudian dilakukan uji disolusi juga sama. Kemudian ini gravitasi dan densitas untuk high density. Nah, kalau untuk mukoadhesi sistem ini memang ada pengukuran untuk melihat bagaimana kekuatan daya lekatnya. Jadi ada tensile strength, tensile or shear. Jadi melibatkan, jadi ada alat tensile tester namanya untuk melihat berapa sih gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan zat aktif dari mukosa gitu. Nah, kalau swelling ini penambahan. Jadi sebelum ditambahkan air, sebelum kontak dengan air berapa bobotnya, kemudian nanti saat dikontakkan dengan air, nanti kan ada water uptake, jadi dia mengambil air berapa banyak atau menarik air berapa banyak, dihitung, ini ada perhitungannya. Nah, ini untuk penjelasan gastroretentive drug delivery system sambil menunggu adzan. Nanti saya lanjut untuk tugasnya. Nah, ini untuk tugas individu, ini jadi tugas individu ada 15 topik, kemudian nanti akan saya pilih per orangnya, jadi akan diumumkan setelah materi, kemudian dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk topik pertama ini sesuai dengan topik yang dibahasnya, yaitu gastroretentive drug delivery system. Nah, ini ada kelas A, yang kebagian itu adalah ada Jubaidah, Afirda, dan Cecep Kiki. Kemudian kelas B, Aisyah, Ajeng Irhas, Ajeng Sri Ayunin, dan Akmal. Kelas C, Afirda. Nah, ini Afirda ini dia absen di kelas A dan C. Silahkan nanti konfirmasi kelas A atau kelas C. Tapi tetap sama-sama gastroretentive drug delivery system. Terus ada Agnia, Alit, dan Alisa. Nah, tugasnya seperti apa? Jadi cari nama zat aktif yang telah dibuat dalam sediaan gastroretentive drug delivery system. Jadi berbagai mekanisme. Tadi kan ada 4. Nah, boleh dicari minimal 3 zat aktif dan maksimal 5 zat aktif. Zat aktif apa saja? Kemudian nanti diisi di Google Form. Beda-beda ya linknya. Kelas A formnya ini, kelas B ini, kelas C ini. Nah, kumpulkan 1 minggu setelah kelasnya gitu ya. Jadi nanti dicek di formnya seperti apa. Oke, sekarang saya akan pindah ke formnya biar teman-teman ada bayangan. Nah, oke. Ini tampilan dari Google Form-nya. Ini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi beda-beda formnya ya. Jadi linknya jangan sama. Kelas A ya upload di link kelas A, kelas B juga sama gitu, kelas B dan C juga sama. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi tugas individu Kapasitas Selekta Teknologi Farmasi, ini ada keterangannya ya, kelas A. Kalau kelas B di bawahnya juga ada keterangan kelas B, kelas C juga sama. Nah, kemudian nanti diisi nama, NPM, kelasnya nggak usah ya, karena kan di sini sudah ada. Kemudian topiknya, nanti dipilih nih, contohnya tadi Afirda, misalkan, atau adik kebagian GRDDS, berarti diklik di gastroretentive drug delivery system, kemudian dituliskan zat aktif 1 apa nih, dapat zat aktifnya, misalkan, oh saya dapat 5, ya udah tulis 5 zat aktif 1 apa, zat aktif 2 apa, zat aktif 3, zat aktif 4, zat aktif 5, kemudian nanti di-upload di sini bukti jurnalnya, kan pasti nyari itu dari jurnal nih, jurnal mana yang sudah, atau zat aktif mana yang sudah dibuat
yang sudah dibuat gastroretentive drug delivery system. Nah, ini dari satu zat aktif bisa upload 5 jurnal. Misalkan ada diclofenac tadi atau furosemid. Furosemid ternyata furosemid jurnalnya ada 5 yang atau ada 4 yang satu dengan berbagai mekanisme ya. Berarti diupload di sini ya. Diupload di sini. Kemudian zat aktif yang kedua, misalkan diclofenac cuma ada 2 ya udah nggak apa-apa, jurnalnya diuploadnya 2, zat aktif 3, 4, 5 seterusnya gitu. Kemudian diisinya ini dikumpulkan per minggu gitu. Jadi nanti yang tadi kebagian gastroretentive drug delivery system ini kan tugas individu, jadi kumpulkannya minggu depan. Nanti misalkan saya bahas koloni drug delivery system, dapat tugas lagi siapa, dikumpulkannya minggu depan gitu seterusnya ya. Jadi saya sesuaikan dengan alfabet ya, karena saya belum dapat disimak terkait nama dan NPM teman-teman yang sudah FLS. Jadi saya ambil dari absensi kemarin manual. Jadi nah itu. Nah, itu untuk kelas B dan kelas C juga sama. Yang membedakan itu adalah jumlah orangnya dan diusahakan tidak boleh sama ya di dalam satu kelas. Kemudian tadi kan saya menyebutkan beberapa zat aktif itu tidak boleh sama kalau bisa. Kalau bisa silakan dicari jurnalnya sebanyak-banyaknya gitu. Nanti saya nilai dari apa? Nilai dari bagaimana sih cara teman-teman memilih jurnal, kemudian zat aktifnya apakah cuma 1, itu kan minimalnya 3, maksimalnya 5, semakin banyak zat aktifnya, semakin banyak jurnalnya, semakin baik juga nilainya gitu. Jadi dicari aja, diusahakan memang tidak sama antara satu orang dan orang yang lain gitu. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau ada yang ditanyakan boleh ketua kelas C japri saya. Nah, kemungkinan juga saya akan membuat Google Classroom untuk Kapita Selekta karena memang masih banyak yang kesulitan untuk mengakses LMS gitu. Jadi nanti akan saya buatkan linknya. Silakan nanti teman-teman masuk ke Google Classroom-nya. Itu saja dari saya. Semoga tetap sehat, semoga teman-teman paham. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.